Cerita film ini akan berfokus kepada dua sekawan, yaitu Bobby Beans yang diperankan oleh Denzel Washington dan juga Michael Stickman yang diperankan oleh Mark Wahlberg. Yang ceritanya mereka berdua ini sudah berteman baik selama 10 bulan. Dimana setelah mereka sampai di lokasi tujuan mereka yang bisa dikonfirmasikan untuk mengecek sebuah bank yang akan mereka rampok, di saat Stickman menunggu di kedai kopi yang tepat di seberang bank tujuan mereka, Bobby pun masuk ke dalam bank untuk mengecek situasinya. Dimana setelah Bobby membuka rekening atau kotak penyimpanan yang ada di bank ini, seperti yang sudah mereka rencanakan, Bobby pun mendatangi Stick yang masih menunggunya. Yang akhirnya untuk kelancaran perampokan yang akan mereka lakukan nantinya, Stick pun alasan ke toilet yang padahal untuk membuat alarm kebakaran menyala dan membuat pengunjung kedai terpaksa untuk keluar kedai. Yang semata-mata Stick membuat kekacauan ternyata agar Stick bisa melemparkan korek apinya. Karena niat mereka sebenarnya masuk ke kedai ini adalah untuk melakukan ini. Dan itulah scene pembuka untuk cerita film kali ini. Dan bagaimanakah keseruan dan ketegangan yang akan terjadi selanjutnya? Apakah mereka akan berhasil merampok bank yang menjadi targetnya? Dimana untuk mengetahui hal itu, saya ingin Anda semua untuk tetap memperhatikan videonya dan fokus dengarkan suara saya. Satu minggu sebelum kejadian yang kita lihat tadi, terlihat Bobby dan Stick baru saja tiba di kota Sonora yang ada di Meksiko untuk bertemu dengan kartel narkoba besar bernama Papi Greco. Dan rencana mereka diketahui adalah untuk berbisnis dengan Papi Greco tersebut, yaitu menjual paspor palsu yang dibutuhkan oleh Papi. Dan sebagai imbalannya atau bayarannya, mereka mendapatkan produk kokain. Namun sebelum Bobby bertemu dengan Papi, dia pun diminta untuk duduk dan menunggu di sini. Dan yang menarik di sini adalah Bobby yang melihat bangku kosong memindahkan tasnya ke bawah dan duduk di bangku tersebut. Namun yang membuat Bobby terkejut adalah bangku yang didudukinya sebelumnya diduduki oleh pria bernama Little Toro yang juga dikenal oleh Bobby. Dan ternyata Little Toro yang mereka maksud ada di dalam tas yang dipindahkan oleh Bobby, yang katanya telah berkhianat dan Papi telah mengeksekusinya. Itulah kengerian kartel Meksiko. Salah sedikit, kepala bisa terpisah dari tubuhnya. Dimana setelah Bobby bertemu dengan Papi yang saat ini sedang melihat banteng peliharaannya, Bobby pun memberikan paspor yang telah dipesan oleh Papi Greco. Tapi di sini, akibat kejadian Little Toro yang baru saja ketahuan berkhianat, Bobby pun tidak mendapatkan produk kokain sebagai pembayarannya, melainkan adalah uang cash saja. Namun Bobby yang mendengar itu menyampaikan bahwa dia bersedia berbisnis dengan Papi karena kliennya ingin sebuah produk kokain. Dan jika memang Papi belum bisa memberikan kokainnya, maka Papi bisa menyimpan uangnya kembali dan Bobby akan menunggu sampai situasi kembali kondusif. Dan Papi sudah berani untuk memberikan produk kokainnya. Sementara untuk Stick yang ada di luar, akibat Stick melihat anak buah Papi Greco menjadikan ayam sebagai mainan mereka, Stick yang saat ini sedang makan ayam goreng menyampaikan bahwa permainan mereka tidaklah sportif. Karena menurut Stick, mereka seharusnya memberi kesempatan ayamnya untuk balas menembak. Di mana Bobby yang melihat itu pun meminta Stick untuk membiarkan masalah itu dan pergi dari sini karena mereka mungkin akan bernasib sama seperti Little Toro yang saat ini ada di dalam tas yang Bobby tunjukkan. Tapi akibat anak buah Papi yang gendut ini mengolok-ngolok Stick
Stick yang kesal dengan permainan mereka pun akhirnya memperlihatkan skillnya yang ternyata sangat-sangat ahli dalam hal menembak. Dimana ketika dalam perjalanan mereka kembali ke Amerika, akibat Stick mengetahui kematian mengerikan Little Toro yang diceritakan oleh Bobby, akibat Stick juga mengenal Little Toro yang menurutnya adalah orang baik, Stick pun mengajak Bobby untuk merampok bank yang kita lihat di scene awal tadi. Karena Stick katanya sering melihat anak buah Papi Greco 2 minggu sekali menyimpan uang di bank tersebut dan paling tidak mereka akan mendapatkan $3 juta jika berhasil merampok bank tersebut. Namun di sini Bobby menolaknya karena jika sampai mengetahuinya, mereka akan bernasib sama dengan Little Toro itu. Dan ketika mereka sudah tiba di perbatasan, Stick masih saja membujuk Bobby agar mau merampok bank tersebut. Tapi lagi-lagi Bobby menolaknya dengan alasan-alasan yang disampaikannya. Sampai akhirnya ketika paspor mereka diperiksa oleh polisi perbatasan, tiba-tiba saja inilah yang terjadi. Di mana Stick dan Bobby dikepung oleh pasukan gabungan DEA, Badan Narkotika milik Amerika. Dan ketika mereka diinterogasi di ruangan yang terpisah, kita pun akhirnya mengetahui bahwa pihak DEA ternyata mengetahui tentang pertemuan mereka dengan Papi Greco. Tapi di sini dengan santainya Stick menjawab bahwa dia tidak tahu siapa itu Papi Greco. Dan sama halnya Bobby juga tidak mau mengungkapkan dengan polisi perbatasan ini. Tapi ketika polisi perbatasan ini pergi, kita pun akhirnya mengetahui bahwa Bobby ternyata adalah agen DEA yang saat ini dalam penyamaran. Dan mengapa DEA menangkap Bobby dan Stick lalu memisahkan mereka? Karena ternyata semuanya memang sudah direncanakan agar Stick tidak mengetahui tentang identitas Bobby sebenarnya. Dan DEA atau atasan Bobby ini bisa mendengar tentang perkembangan kasus yang mereka kerjakan, yaitu menangkap Papi Greco dengan bukti yang sangat kuat. Namun di sini Bobby menyampaikan bahwa dia telah gagal mendapatkan kokain dari Papi Greco dengan alasan yang disampaikannya. Dan akibat mendengar hal tersebut, atasan Bobby berniat untuk menarik Bobby saja dari lapangan. Karena dia merasa Bobby sudah berubah akibat terlalu lama melakukan penyamaran. Dan sampai saat ini tidak membuahkan hasil sama sekali. Namun Bobby menyampaikan untuk memberinya waktu karena Bobby yakin tinggal sedikit lagi mereka pasti bisa menangkap Papi Greco. Yang dimana Jessup atasan Bobby akhirnya memberi waktu Bobby dalam 2 minggu. Dan jika dalam 2 minggu mereka tidak bisa menangkap Papi Greco, maka Bobby akan ditarik dari lapangan. 2 weeks. Flip Little Toro by then. I'm pulling you out. Dimana ketika malam tiba dan scene berpindah ke suatu hotel, kita pun diperlihatkan Bobby saat ini ternyata bersama partnernya atau mantan kekasihnya yang bisa dibilang adalah atasan Bobby juga. Namun yang menarik adalah Deb atasan Bobby ini memiliki seorang kekasih, tapi dia tetap bercinta dengan Bobby di sini. Dan poin pentingnya di sini adalah Bobby menyampaikan bahwa informannya Little Toro telah dibunuh dan dengan waktu 2 minggu yang diberikan Jessup, satu-satunya kesempatan bisa menangkap Papi Greco, Bobby akan merampok bank tempat Papi menyimpan uangnya di sana. Dan dari uang Papi Greco tersebut, mereka akan menelusuri uang tersebut sampai mereka menemukan kasus yang bisa memberatkan Papi Greco. Dan untuk itu, Bobby meminta bantuan kepada Debbie untuk mendukung rencananya. Karena jika mereka berhasil, selain mereka akan menangkap Papi Greco, Debbie juga akan menangkap Stickman. Dan pastinya, jika semuanya berjalan dengan baik, Debbie pasti akan naik jabatan. Did you ever really love me? I really meant to love you. Dimana setelah keesokan harinya, Bobby pun mendatangi Stick yang ada di kediamannya untuk menyampaikan bahwa dia bersedia untuk merampok bank yang kita lihat di scene awal tadi. Yang padahal kita semua tahu tentang niat Bobby sebenarnya.
Dan akhirnya setelah mereka berdua mengawasi kediaman Papi Greco yang saat ini meminta anak buahnya untuk membawa uangnya ke bank yang menjadi target Bobby dan Stick, setelah mereka mengikuti anak buah Papi, kita pun diperlihatkan kembali kejadian di scene awal tadi, yaitu setelah Bobby membuka rekening atau kotak penyimpanan di bank, lalu kembali menemui Stick yang ada di kedai kopi, kita pun akhirnya mengetahui alasan Stickman membakar kedai ini, yang semata-mata ternyata demi kelancaran perampokan yang akan mereka lakukan keesokan harinya. Dimana setelah malam tiba, Bobby pun terlihat menemui kembali Debbie di hotel andalan mereka, menyampaikan bahwa Bobby dan Stick akan melakukan perampokan besok tepat jam 3 siang. Dan Bobby ingin Debbie membawa pasukan dan tiba di depan bank pukul 3:05. Tapi Bobby meminta untuk tidak menembaknya. Don't shoot me, even though you want to. Sementara Bobby bersama Debbie di hotel andalan mereka, di sisi lain Stickman pun pergi ke suatu lokasi untuk bertemu yang ternyata adalah atasan Stickman di angkatan laut, yaitu pria ini yang bernama Queens, komandan dari Stickman. Dan Stickman ternyata dalam penyamaran juga yang diperintahkan komandannya ini untuk merampok bank tersebut, yang katanya adalah misi yang diberikan oleh laksamana mereka. Dan jika perampokan besok berhasil dengan baik, Stickman yang ternyata sedang dihukum akan kembali lagi menggunakan seragam angkatan laut. Tapi akankah Stickman berhasil merampok banknya? Karena kita semua tahu Bobby juga memiliki rencana sendiri, yang dimana jika Debbie dan pasukan DEA-nya datang pukul 3:05, maka sudah bisa dipastikan Stickman pasti akan tertangkap oleh Debbie dan pasukannya. Yang akhirnya setelah Stick membawa senjata yang diberikan Queens untuk kepentingan dalam melakukan perampokan, setelah keesokan harinya ketika Bobby dan Stick sudah tiba di bank yang masih pukul 2:55 dengan menggunakan topeng, mereka pun akhirnya masuk ke bank untuk merampok uang Papi Greco yang disimpan di kotak penyimpanan yang ada di bank ini. Dimana dengan bom yang didapatkan Stick dari atasannya, semua kotak penyimpanan yang ada di sini berhasil terbuka semuanya. Dan ternyata setelah mereka mengumpulkan semua uangnya, totalnya bukanlah $3 juta, melainkan adalah $43 juta. Yang tentu saja membuat Bobby sangat terkejut, ditambah setelah Bobby dan Stick keluar dari bank, ternyata pasukan DEA tidak ada menunggu mereka, yang membuat Bobby semakin kebingungan karena rencananya tidak berjalan sesuai yang diinginkannya. Hingga akhirnya setelah mereka tiba di suatu lokasi, Bobby pun berencana untuk menangkap Stick dan menjelaskan tentang siapa dirinya. Tapi belum sempat Bobby mengeluarkan senjata dan rencananya, Stick berhasil mengeluarkan senjatanya lebih dulu dan mengancam Bobby. Tell you this, Stick, but I got more bad news. Yang dimana di sini kata Stick padahal dia sudah sangat menyukai Bobby sebagai temannya, namun Stick meminta maaf karena dia harus melakukannya. Yang akhirnya akibat Stick tidak bisa membunuh Bobby yang sudah dianggap sebagai temannya, Stick pun menembaknya di bagian bahu yang membuat Bobby akhirnya tersungkur ke tanah. Shit. Oh! Just saying it because I got a gun pointed. I'm sorry, man. Dan disinilah Stick akhirnya mengetahui bahwa Bobby ternyata adalah anggota DEA setelah melihat rencana Bobby. Dimana setelah Stick mengambil rencana Bobby dan pergi begitu saja meninggalkan Bobby di lokasi ini, ketika Stick mendatangi komandan yang saat ini berada di sebuah hotel untuk menyerahkan semua uang hasil rampokan kepada komandannya Queens, yang total tepatnya $43.125.000, Stick menyampaikan kepada komandannya bahwa kenapa uangnya tidak sesuai perkiraan yang Queens sampaikan sebelumnya, yaitu sekitar $3 juta saja. Yang menurut Stick, uang tersebut pasti bukan milik Papi Greco saja. Dimana Queens yang mendengar hal itu menjawab dengan berkata bahwa yang perlu Stick ketahui adalah uang tersebut milik orang yang jahat yang tak pantas memilikinya.
Dan ternyata bukan masalah uang saja yang tidak dikatakan secara jujur oleh Queens, melainkan adalah tentang Bobby Beans yang juga seorang anggota DEA. Namun untuk masalah Bobby, bagi Queens, Bobby sudah membantu merampok bank, yang artinya Bobby adalah anggota DEA yang korup, jadi mereka tidak perlu menyesali perbuatan mereka. Tapi setelah Queens mendengar bahwa Stick tidak membunuhnya dan hanya meninggalkannya di gurun dengan luka tembak yang diberikannya, Queens yang mendengar itu pun terlihat kesal dan menyampaikan bahwa tujuan Stick bekerja sama dengan Bobby Beans ialah membunuhnya dan menghapus jejak agar mereka tidak bisa dilacak. Dan akibat mengetahui hal itu, Queens pun memerintahkan dua anak buahnya untuk membawa uangnya ke pangkalan angkatan laut dan sisanya termasuk Stick dan Queens kembali ke gurun untuk memastikan kematian Bobby Beans. Namun selagi mereka dalam perjalanan kembali ke gurun lokasi Stick meninggalkan Bobby, terlihat Bobby sudah berjalan kaki cukup jauh dari lokasi Stick meninggalkannya. Yang untungnya akibat ada dua orang yang mendatanginya yang katanya ditugaskan untuk menjaga perbatasan. Dua orang ini pun meminta Bobby untuk menunjukkan dokumen yang bisa mengidentifikasi Bobby bukanlah seorang muslim. Dimana akibat mendengar hal tersebut, Bobby yang memang tak memiliki dokumen apapun akhirnya mengeluarkan senjatanya saja. Assalamualaikum. Di masalah, Bobby mengambil kendaraannya dan pergi meninggalkan lokasi ini untuk mengobati luka yang didapatkannya dari Stickman. Bobby pun mendatangi dokter hewan yang memang dikenalnya. Dan selagi Bobby mengobati lukanya di tempat ini, di sisi Stick, Queens dan para anak buahnya yang saat ini di lokasi Stick meninggalkan Bobby, Queens yang mengetahui bahwa Bobby sudah pergi dan itu bisa membuatnya mendapatkan masalah untuk menutupi jejak uang yang didapatkannya, Queens dan para anak buahnya pun berencana untuk mengeksekusi Stickman di lokasi ini. Tapi Stick yang dari tadi memantau dari kaca spion dan mencium niat jahat tersebut bereaksi lebih dulu, yang membuatnya berhasil menjauh dan bersembunyi. Hingga akhirnya akibat strategi yang dimiliki Stick pun berhasil melarikan diri dari lokasi ini menggunakan mobil dan membuang kunci mobil satunya agar Queens dan para anak buahnya tidak bisa mengejarnya. Di lain sisi, di bank atau TKP kejadian Bobby dan Stick melakukan perampokan, kita pun akhirnya mengetahui bahwa uang $43 juta yang telah dirampok oleh Stick dan Bobby adalah milik pria ini yang dikonfirmasikan adalah anggota CIA. Yang mana Papi Greco setiap 2 minggu sekali meminta anak buahnya deposit ke bank ini adalah uang pembayaran untuk CIA karena CIA sudah memuluskan bisnis kokain Papi Greco itu. Dimana akibat pihak CIA ini turun tangan untuk menyelidiki siapa yang sudah merampok mereka. Akibat informasi-informasi yang didapatkannya, Bill Paxton dari pihak CIA ini berhasil mengikuti petunjuknya sampai ke dokter hewan yang mengobati luka Bobby tadi. Dan akibat dokter inilah, Bill pun akhirnya mengetahui bahwa tersangka yang sudah mengambil uangnya adalah anggota DEA, yaitu Bobby Beans. Sementara Bobby itu sendiri, ketika malam tiba Bobby pun menemui Debbie yang saat ini baru saja tiba di hotel yang niatnya adalah untuk menemui kekasihnya yang sudah menunggunya di kamar hotel. Namun sebelum Debbie pergi menemui kekasihnya, Bobby bertanya kepada Debbie mengapa pasukan DEA tidak ada ketika dia keluar bank tadi. Yang padahal Bobby sudah menegaskan tentang rencananya. Yang di sini Debbie memberikan alasan-alasannya yang katanya dia ada di sana pukul 3:05 bersama 6 agent. Namun Bobby dan Stick katanya sudah tidak ada di sana. Dimana setelah Bobby menjelaskan tentang apa yang didapatkannya setelah perampokan, Debbie menyampaikan bahwa dia akan pergi ke atas untuk memberi alasan agar Debbie bisa pergi menemui Bobby mencari Stickman yang sudah membawa uangnya. Namun Bobby tidak ingin seperti itu dan lebih memilih untuk pergi sendiri saja mencari Stickman, tapi Bobby ingin Debbie mencari tahu tentang latar belakang Stickman.
selagi Debbie bertemu dengan kekasihnya yang sudah menunggunya di kamar hotel, Bobby pun pergi ke apartemen Stickman, tapi ternyata Stick tidak ada di dalam, melainkan di atap seberang apartemennya dan saat ini mengawasi Bobby dengan snipernya. What are you ducking for, man? Di masalah, Bobby mengangkat telepon yang sengaja ditinggalkan oleh Stick. Setelah mereka melakukan percakapan membahas latar belakang Stick, meskipun Stick tidak memberitahu Bobby, Bobby pun mendapatkan kesimpulan bahwa Stick dari pihak militer setelah melihat senjata yang digunakan oleh Stick. Namun poinnya di sini adalah Stick bukanlah menunggu kedatangan Bobby, melainkan adalah mantan komandannya yaitu Queens dan para anak buahnya yang dulunya adalah sahabatnya dan kini malah menjadi musuhnya. Dan akibat kedatangan Bobby di sini, Stick pun memberi arahan kepada Bobby agar bisa keluar dari apartemennya hidup-hidup yang untungnya berkat bantuan yang diberikan oleh Stick, Bobby pun pada akhirnya berhasil melarikan diri dari lokasi ini. Dimana setelah Stick melihat Bobby dan berhasil melarikan diri, Stick pun pada akhirnya pergi juga dari lokasi ini. Di lain sisi, kita pun diperlihatkan Jessup atasan Bobby didatangi oleh pihak yang ternyata adalah Bill yang kita ketahui adalah dari agensi CIA akibat mengetahui tentang Bobby Beans yang sudah merampok uangnya. Dimana tak lama setelah kedatangan pihak CIA ini, ternyata setelah Bobby melarikan diri dari apartemen Stick tadi, Bobby berencana menemui Jessup atasannya yang kemudian inilah yang terjadi. Dan di sini, Bill yang melihat Jessup ingin mengambil senjatanya, akhirnya menembak Jessup lebih dulu atasan Bobby itu. Dimana ketika Bobby diancam oleh Bill untuk memberitahu uangnya yang saat ini berada di mana, Bobby menolaknya meski mendapatkan ancaman. Tapi ketika Bill menggunakan senjata Bobby untuk mengakhiri hidup Jessup, and shot your boss. Bill pun menyampaikan kepada Bobby bahwa jika Bobby tetap menolak, maka Bill memastikan Bobby akan masuk penjara dengan hukuman yang sangat lama karena telah membunuh atasannya sendiri. Shot your boss. Dan akibat hal itulah, Bobby pun terpaksa untuk mencari cara mengembalikan uang yang telah dirampoknya bersama Stickman itu. Dan akhirnya setelah Bill memberikan nomor teleponnya kepada Bobby untuk dihubungi jika Bobby sudah mendapatkan uangnya, Bobby pun akhirnya pergi meninggalkan kediaman Jessup. Dan setelah keesokan harinya, Bobby yang ingin mencari tahu detail pihak mana yang sudah membunuh Jessup pergi menemui Papi Greco. Tapi di sini belum sempat Bobby mendapatkan jawaban, tiba-tiba saja inilah yang terjadi. Yang ternyata Stickman yang memiliki kepentingan sama dengan Bobby datang dan langsung melemparkan Papi Greco ke dalam mobilnya, yang tentu saja membuat Bobby tidak terima karena dialah yang lebih dulu menemukan Papi Greco. Tapi akibat anak buah Papi yang melepaskan tembakan, Stick pun mendapatkan kesempatan untuk membawa pergi Papi Greco dari lokasi ini. Bobby yang melihat itu pun tidak tinggal diam dan segera mengejar Stick. Dimana setelah melalui kejar-kejaran yang penuh dengan drama, Hey, pull over! Pull over! Hey, Pop! Come on, Bobby, I got all damn shit! mereka pun akhirnya bergelut dengan sangat sengit di lokasi ini. Tapi pada akhirnya mereka memutuskan untuk berhenti karena bagaimanapun situasi mereka sama, yaitu sama-sama dijebak. Dan disinilah Bobby akhirnya mengetahui bahwa latar belakang Stick adalah angkatan laut, dan setelah Stick menceritakan detail tentang situasi yang dihadapinya kepada Bobby, mereka pun pergi membawa Papi Greco ke suatu lokasi untuk diinterogasi. Dimana di sini Papi Greco pun akhirnya memberitahu Bobby dan Stick bahwa uang yang mereka rampok adalah milik CIA yang awalnya Bobby dan Stick tidak mempercayainya. Tapi setelah Papi menjelaskan semua kartel narkoba termasuk dirinya memberikan pembayaran kepada CIA,
Itulah mengapa jumlahnya bisa sangat fantastis, karena yang memberikan uang kepada CIA bukan dirinya saja. Dan akibat mendengar cerita itulah, Stick dan Bobby pun akhirnya percaya bahwa yang mereka rampok adalah uang milik CIA. Dan setelah mereka mendapatkan jawaban yang diinginkannya, tiba-tiba saja ada yang datang yang ternyata Bobby membawa Papi Greco ke garasi mobil milik Debbie yang membuat Debbie terlihat kesal karena Bobby melakukannya tanpa sepengetahuannya. Dan di saat Bobby menjelaskan alasan-alasannya kepada Debbie, Stick yang kembali mendatangi Papi Greco di garasi mengetahui bahwa ada tamu yang tak diundang yang ternyata adalah Queens dan anak buahnya. Dimana di sini akibat pergelutan yang dilakukan oleh Stick dan mantan komandannya, Papi pun terjatuh yang membuatnya berhasil melepaskan dirinya. Sedangkan untuk Stick dan Bobby, dengan pengalihan yang diberikan oleh Bobby, mereka pun pada akhirnya berhasil melarikan diri dari rumah Debbie menggunakan mobil milik Debbie ini. Tapi ternyata bersamaan dengan itu, Papi Greco memaksa wanita yang ditemuinya ini untuk memberikan ponsel dan juga mobilnya. Dan setelah itu, Papi pun segera mengikuti Bobby sambil menghubungi anak buahnya. Sementara untuk Stick, Bobby, dan Debbie, Bobby pun menyampaikan bagaimana bisa angkatan laut menemukan rumah Debbie. Karena Bobby sangat yakin ketika dia membawa Papi Greco bersama Stick, tidak ada yang mengikuti mereka, yang meninggalkan satu opsi, yaitu Debbie ini. Tapi belum sempat Debbie menjelaskan alasannya kepada Bobby, tiba-tiba saja inilah yang terjadi. Bobby. Di mana mobil mereka dihantam yang bisa dikonfirmasikan adalah anak buah Papi Greco. Dan akibat hal inilah mereka pun dibawa ke Meksiko oleh Papi Greco dan para anak buahnya.